Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabar kita hari ini? Majelis Jemaat dan Pendeta GKP Rehoboth Jatinegara berharap kita semua dalam keadaan sehat. Puji syukur karena anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walau secara online. Tema kebaktian tengah minggu malam ini adalah menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kita masuk saat teduh untuk persiapan kebaktian kita. Mari kita berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 6. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa untuk doa syukur kita pada malam ini. Selamat malam ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang baik yang selalu menyertai kami hingga malam ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah keterbatasan ini Engkau tetap hadir bagi kami. Dalam kebaktian tengah minggu ini, kami merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Segala kebutuhan kami, Engkau tetap memenuhinya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, sukacita, dan kasih yang tak pernah terbatas untuk kami. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami syukuri ya Tuhan kesempatan kami boleh menerima firman-Mu pada malam hari ini. Setelah kami sehari ini melakukan berbagai tugas dan peran kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan-Mu. Biarlah Tuhan terangi hati dan pikiran kami, kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang hendak kami dengar pada saat ini boleh membuahkan perbuatan yang baik dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, bila apa yang ia katakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1-10 dan saya akan membacakan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian jauh berita firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GKP Rehoboth.
Tentu setiap kita tidak ada yang pernah berharap untuk mengalami masa-masa sulit atau masa-masa yang tidak mudah. Kita semua tentu ingin menghadapi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, keadaan yang baik-baik saja, dan merasa bahagia. Namun kita pun sadar kemudian bahwa hidup itu bagaikan roda yang terus berputar. Ada masa kita boleh merasakan bahagia dan sukacita, merasakan kemudahan dalam hidup kita, namun ada masa di mana kita pun merasakan masa yang tidak mudah, penuh dengan kekecewaan, kesedihan. Bagaimana di sini kita diajak untuk menghadapi berbagai peristiwa yang boleh silih berganti. Bagaimana kita merespon ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak mudah? Saya teringat ucapan dari Bunda Teresa yang mengatakan bahwa meski kehidupan tidak selalu baik, tetaplah berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya coba memahami ucapan Bunda Teresa ini. Dialah seorang aktivis sosial bagi orang-orang kusta di India pada saat itu. Ucapannya ini agaknya hendak mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan ataupun masa. Setidaknya jika kita mau melakukannya, ketika kita mau melakukan kebaikan meski dalam kondisi yang tidak mudah ataupun sulit, maka sebelum orang lain merasakan manfaat dari perbuatan kita, kebaikan kita, sebenarnya diri kita sendirilah yang terlebih dahulu akan merasakan kebahagiaan itu. Bagaimana tidak bahagia Bapak Ibu Saudara, jika saat memang dalam kondisi kita kepepet, terhimpit, kita dalam kondisi ekonomi tengah lemah, kemudian tidak sengaja kita menemukan ada sebuah dompet yang terjatuh yang tidak kita ketahui pemiliknya, tapi kita tetap memilih untuk mengembalikannya, bukan untuk mengambilnya. Sebenarnya hati kita bisa merasakan gembira atas keputusan yang sudah kita ambil. Mengapa kita bahagia? Karena kita memberikan kesempatan pada diri kita sendiri untuk kita tidak jatuh pada sikap mengingini milik orang lain. Dan kita pun bisa berbahagia karena kita memberikan kesempatan kepada pemilik dompet tersebut untuk dapat menggunakan uangnya memenuhi apa yang ia perlukan. Kita tidak pernah tahu bagaimana mungkin dompet tersebut akan dipakai oleh pemiliknya untuk membeli susu bagi anaknya, untuk membayar sekolah bagi anaknya, atau untuk membayar uang rumah sakit bagi orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa merasakan bahagia ketika kita pun tidak ikut-ikutan menjadi jahat di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ataupun sulit. Kita bisa merasa bahagia menjadi bagian dari solusi, bukan dari perkara ataupun masalah. Oleh karena itu, jangan jadikan keadaan yang tidak menyenangkan ataupun keadaan yang sulit untuk kita berhenti berbuat kebaikan. Seruan untuk tidak berhenti berbuat baik di tengah masa sulit. Seruan itu pula yang diajarkan oleh penulis 1 Petrus kepada jemaat-jemaat Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan juga Bitinia. Jemaat-jemaat yang saat itu tengah menautkan iman mereka pada Kristus, mereka yang tengah menumbuhkan percaya mereka pada Kristus, mereka yang saat itu mengalami kesulitan, harus dianiaya, disesah oleh para pemerintah Romawi. Mengapa? Karena mereka-mereka yang sudah percaya ini tidak lagi mau menyembah kaisar, tidak mau lagi tunduk pada keputusan kaisar. Oleh karena itu, tidak mengherankan mereka harus mengalami kondisi yang tidak mudah dalam iman yang telah mereka yakini, yang telah mereka jalani. Oleh karena itu, penulis 1 Petrus membuatkan surat yang kita baca pada malam hari ini untuk sebagai penguatan bagi mereka, agar mereka tidak lagi merasakan kegentaran, tidak akan tergoyahkan iman mereka, dan pengharapan mereka pun tidak padam. Mereka diajak dalam masa sulit, mereka pun diajak untuk tidak ikut-ikutan menjadi jahat, sama seperti mereka yang telah menganiaya mereka. Mereka diajak untuk membuang segala hal yang jahat yang bisa saja timbul oleh karena penderitaan yang mereka alami. Di tengah segala penganiayaan yang mereka jalani, segala kejahatan yang mereka dapatkan, tentu bisa saja memungkinkan mereka pun membalas menjadi kejahatan kembali. Namun penulis 1 Petrus mengajak mereka bahwa dalam masa sulit, mereka diajak untuk membuang segala hal yang jahat, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan juga fitnah.
Dan kalau kita melihat dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, hal tersebut dipertajam dengan maksud agar mereka pun jangan berdusta, jangan berpura-pura, jangan mudah iri hati, dan juga jangan menghina orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berbuat baik meski kondisi kita dalam kondisi yang sulit. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di masa-masa sulit. Yang pertama, dalam masa krisis, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Surat yang kita baca pada hari ini mengajak kepada kita menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan susu rohani murni. Susu rohani di sini artinya adalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bak seperti bayi yang baru lahir, yang membutuhkan susu untuk dapat bertumbuh dan bertahan. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, tua muda, perempuan laki-laki, di masa krisis yang kita alami, tetaplah kita terus mengkonsumsi firman Tuhan, agar kita dapat bertumbuh dan bertahan di masa-masa yang tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jika kita bersikap tetap aktif dalam menghadapi masa sulit, kita mencoba mencari jalan keluar, tidak fokus pada kesulitan, maka niscaya kita pun akan terus dapat bertahan, kuat menghadapi segala hal masa-masa sulit yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sama seperti sifat anak-anak ataupun bayi, mereka yang masih polos, mereka yang boleh menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup mereka bisa menangis, tapi mereka juga bisa tertawa. Dan dari sifat mereka, kita pun bisa belajar bahwa kesenangan ataupun kesedihan biarlah menjadi suatu hal yang kita alami hari lepas hari. Kesedihan sehari cukuplah untuk menjadi kesedihan sehari, dan tidak mudah kecewa ataupun sedih berlarut-larut seperti anak-anak yang mungkin detik ini ia menangis kecewa, tapi menit kemudian mereka mudah kembali untuk bahagia dan ceria. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, marilah daripada kita terus bertanya, salah saya apa sampai semua ini tertimpa pada saya? Yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak dapat mengubah situasi apa-apa, malah justru akan menghabiskan energi kita, karena itu adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Maka lebih baik dalam menghadapi masa sulit yang kita alami, energi kita pusatkan pada solusi yang masih ada di depan mata kita, daripada kita terus mempertanyakan kenapa kita tertimpa masalah demi masalah yang sebenarnya itu sudah terjadi ataupun kita alami saat ini. Mari kita melihat bahwa peristiwa negatif sebagai sesuatu yang menguji kita, yang memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan ketika kita berada di tengah-tengah kesesakan, kesulitan yang kita alami, yang juga tidak kalah penting, ingatlah bahwa Yesus adalah batu penjuru. Firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini mengajak kita untuk melihat kembali bahwa Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru itu apa sih? Batu penjuru itu batu-batu besar yang ditempatkan di sudut-sudut pondasi suatu bangunan. Itu artinya apa? Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan pertama kali, yang menjadi patokan dan yang menentukan arah bentuk bangunan selanjutnya. Nah, dalam membangun iman, Tuhan Yesus juga adalah batu pondasi yang kuat bagi hidup kita. Batu pondasi yang kuat, yang tepat, yang kokoh, yang akan dapat terus membantu kita untuk membangun rumah rohani kita. Ketika kesulitan menerpa, ketika kegagalan kita alami, ketika kesulitan menghadang, ketika kita melihat mengarah tujukan bahwa kita memiliki batu penjuru yang menjadi dasar hidup kita, menjadi patokan hidup kita, yang senantiasa hadir dalam hidup kita, maka segala kesulitan pun tidak akan menggoyahkan apa yang akan kita jelang di hari-hari ke depan. Maka segala kekhawatiran pun tidak akan memadamkan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu, seperti Yesus yang telah menderita di dunia, begitu juga dengan kita diajarkan untuk tetap beriman teguh, tetap setia dalam melayani, dan tetap bersukacita dalam penderitaan di dalam Tuhan. Jangan biarkan penderitaan yang kita alami saat ini
maha sulit yang kita jelang saat ini meruntuhkan bangunan iman kita. Selain itu, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, dalam menghadapi kesulitan kita ataupun musibah yang menghadang hidup kita, ada beberapa pola pikir yang dapat kita hindari. Yang sebenarnya pola pikir ini harus kita singkirkan sehingga kita dapat tertolong untuk melihat pengharapan di tengah kesesakan. Yang pertama, marilah kita melihat ataupun selalu berpikir bahwa setiap masalah adalah disebabkan hanya oleh diri kita sendiri. Memang ada berbagai persoalan ataupun masalah itu sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan kita. Misalnya ketika kita mengendarai sebuah kendaraan dalam keadaan mabuk lalu menabrak orang lain, itu jelas kesalahan kita. Tapi banyak juga sebenarnya di luar dari kendali kita. Ketika misalnya kita dikhianati oleh pasangan kita, kita menangis, wah saya seorang perempuan yang tidak beruntung karena pasanganku memilih perempuan lain, karena aku tidak cantik, karena aku kurang pandai memasak, karena aku kurang merdu suaranya, atau karena aku kurang secantik Gal Gadot. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, jelas kita perlu menghindari pola pikir seperti ini. Karena ketika pola pikir menyalahkan diri sendiri terus berlarut-larut akan menyebabkan kita pun untuk akhirnya tidak lagi melihat pengharapan, tidak lagi menghargai diri kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bicara soal selingkuh jelas adalah keputusan pribadi seseorang, apakah dia tetap setia ataupun tidak. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pola pikir apa lagi yang lain yang bisa kita hindari adalah pola pikir yang melihat bahwa setiap satu musibah yang kita alami, satu kegagalan yang kita alami adalah kegagalan seluruh hidup kita. Padahal kita tahu bahwa satu kegagalan yang kita alami belum tentu adalah kegagalan dalam bidang lain dalam hidup kita yang lain. Kalau pola pikir ini terus ada dalam pikiran kita, maka membuat kita pun akan sulit melangkah dalam menghadapi kesulitan yang kita alami. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, adalah pola pikir yang selalu melihat bahwa setiap musibah ataupun kegagalan, kesulitan, kita pikir adalah suatu hal yang terus berlangsung seumur hidup kita. Wah, saya patah hati nih misalnya karena saya ditolak. Lalu kemudian kita pikir, maka saya akan menjadi seorang yang patah hati seumur hidup. Padahal kita tahu bahwa rasa sedih, rasa kecewa, rasa galau dialami tidak otomatis akan terus berlangsung selamanya. Akan kita rasakan di minggu depan, ataupun di bulan depan, ataupun tahun depan. Memang betul ada kasus-kasus tertentu, musibah atau kesulitan tertentu yang menimbulkan luka psikologis yang lama efeknya. Tapi sebagian besar akan terasa lebih ringan seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, mari jangan terjebak untuk terus menyalahkan diri sendiri. Mari kita terus jangan membiarkan masalah merembet kemana-mana. Dan mari kita jangan terus menganggap perasaan duka ini akan berlangsung selamanya. Mari kita lewati masa-masa sulit ini, bahwa segala yang sulit pun akan diganti dengan segala hal yang mudah, asal kita tetap mau bertahan dan setia bersama dengan Tuhan. Mengapa kita dituntun, diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap melakukan kebaikan di tengah segala yang sulit? Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat Allah, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kebelas kasihan. Jadi Bapak Ibu saya dikasih dalam Tuhan, kita jelas boleh melihat bagaimana kita dituntun menjadi anak-anaknya yang tetap melakukan kebaikan di tengah masa yang sulit, karena kita adalah anak-anak yang telah dipilih, suatu bangsa yang telah dipilih oleh Allah, untuk kita boleh melihat kasih Tuhan yang besar pada kita, yang telah menuntun kita keluar dari segala hal yang jahat, yang gelap, menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Mengapa kita pun harus tetap bertekun sekalipun hidup ini penuh dengan kesengsaraan? Kalau kita baca dari Roma 5 ayat 3-5, jelas saya akan bacakan firman Tuhan menguatkan kita.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kiranya segala kesengsaraan, pergumulan, kesulitan itu terus boleh menimbulkan ketekunan kita dalam Tuhan, terus mencari firman-Nya, menggali firman-Nya, terus haus akan kebenarannya, dan terus kita hidup dalam pengharapan sehingga kita sadar bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mengecewakan. Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita menjalani hari-hari kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam kasih Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan dan mengingat firman Tuhan sebagai landasan kita, terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Persembahan dapat ditransfer ke pertama rekening mandiri dengan nomor 006 000 251 1610 atas nama GKP Rehoboth Jatinegara, dan 2 rekening BCA dengan nomor 4190104881 atas nama Beni Benyamin. Atau persembahan dapat dikumpulkan secara mandiri lalu dititipkan ke majelis jemaat di wilayah masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami syukuri satu kesempatan baik yang telah kami terima sehari ini. Kami tetap dapat beribadah di tengah masa pandemi bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, yang menegur, menuntun, juga meneguhkan kami untuk tetap kuat di tengah segala hal yang sulit. Untuk kami tetap berbuat baik meski keadaan tidak mudah, sehingga kami tetap dapat menjadi batu-batu yang hidup bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk kesempatan kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk menata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati setiap orang yang sudah dengan sukacita memberikannya. Kasih Tuhan melingkupi hidup kami semua. Kami pun saat ini mau mengingat setiap orang yang tengah berbeban berat. Berkati setiap mereka yang terpapar virus, setiap para tenaga medis dan juga relawan, orang-orang yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Kiranya seluruh kebijakan pemerintah saat ini mampu menolong bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari pandemi. Berkati ya Tuhan kehidupan keluarga kami. Biarlah rasa takut, khawatir kami tak menghilangkan pengharapan kami kepada Tuhan. Jagai dan lindungi setiap anggota keluarga kami, orang tua kami yang sepuh, kami yang bekerja di rumah ataupun kantor, anak-anak kami yang mesti belajar dari rumah, juga setiap orang yang rentan terpapar virus, juga terdampak pandemi. Kiranya masing-masing kami semua Tuhan sertai.
Dan kami pun serahkan seluruh doa dan harapan kami ke dalam tangan Allah yang menopang hidup kami. Dan kami mau berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 5 sebagai penutup, dan kita akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali menapaki hidup kita dan menutup ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selamanya. Amin.